Presiden Prabowo baru saja mengumumkan kebijakan kontroversial, menaikkan gaji hakim hingga 280%. Buat saya cukup lucu ya, karena langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan mencegah praktek korupsi di lingkungan peradilan. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar solusi yang tepat? Atau justru langkah gegabah dan berujung merugikan? Bersama saya Wisnu Yono, mari kita bahas lebih dalam pada catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Kenaikan ini bervariasi sesuai golongan dan masa kerja, dengan hakim golongan 3A yang paling junior menerima kenaikan tertinggi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, hakim golongan 3A dengan masa kerja kurang dari 1 tahun naik dari 2.785.700 menjadi 7.799.960. Lalu, hakim golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun naik dari 6.373.200 menjadi 17.844.960. Presiden berharap dengan adanya kebijakan ini jadi langkah reformasi struktural di peradilan dengan fokus pada penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari suap dan intervensi. Mari kita bahas pro dan kontra dari kenaikan gaji hakim ini. Yang pro, alasannya adalah mendukung kenaikan gaji hakim 280%, meningkatkan kesejahteraan hakim untuk menjaga integritas. Dengan gaji yang jauh lebih tinggi, hakim diharapkan tidak lagi tergoda oleh suap atau gratifikasi. Presiden Prabowo menyebut bahwa korupsi terjadi karena hidup pas-pasan, sehingga logikanya gaji tinggi sama dengan lebih tahan godaan. Penyesuaian dengan tanggung jawab dan beban kerja, profesi hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum yang adil dan objektif. Kenaikan gaji dapat menjadi bentuk penghargaan atas risiko dan tekanan moral yang mereka hadapi setiap hari. Dari segi efek psikologis positif dan profesionalisme, kesejahteraan ekonomi dapat berpengaruh pada kestabilan psikologis hakim. Hakim yang merasa aman secara finansial cenderung lebih fokus pada tugasnya dan mengurangi celah kompromi pada tekanan eksternal. Sedangkan dari sisi kontra, kritik dan masalah dari kebijakan ini gagal menyentuh akar masalah korupsi. Menurut pengamat seperti dari UGM dan ICW, masalah utama korupsi di lembaga peradilan bukan pada gaji semata, melainkan lemahnya pengawasan, politik internal lembaga peradilan, dan budaya permisif. Gaji tinggi tidak otomatis menghilangkan niat korupsi. Diskriminatif terhadap hakim pensiunan. Kebijakan ini tidak berlaku bagi hakim yang telah pensiun, padahal mereka juga pernah berjasa dalam sistem hukum. Ini menimbulkan kecemburuan dan pertanyaan keadilan antar generasi di lingkungan peradilan. Presiden berbahaya, gaji tinggi sebagai solusi anti korupsi. Pendekatan ini bisa menciptakan preseden bahwa kesejahteraan adalah satu-satunya jawaban terhadap korupsi. Padahal integritas adalah masalah moral dan sistem. Bila pendekatan ini dijadikan pola, maka semua profesi akan menuntut gaji tinggi agar tidak korupsi. Termasuk PNS seperti tuntutan Susi Pujiastuti pasca kebijakan ini. Mengacu pada data kasus korupsi hakim selama periode 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan total nilai suap mencapai 107 miliar 999.281.345 rupiah. Data ini diperoleh dari pemantauan Indonesia Corruption Watch. Beberapa kasus signifikan yang mencerminkan praktek mafia peradilan
Antara lain, pada tahun 2022, KPK menangkap Sudrajat Dimyati terkait dengan kasus suap sebesar 800 juta untuk pengurusan kasasi perkara koperasi inti dana di Mahkamah Agung. Patrialis Akbar, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2017, Patrialis Akbar didakwa menerima suap senilai 70.000 US dollar dan 4 juta rupiah dari pengusaha impor daging untuk mempengaruhi keputusan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 4 hakim sebagai tersangka kasus suap terkait vonis lepas terhadap 3 korporasi dalam perkara ekspor crude palm oil. Total nilai suap yang diterima mencapai 60 miliar rupiah. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya didakwa menerima gratifikasi senilai 4,7 miliar terkait vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan kekasihnya. Kasus-kasus ini mencerminkan praktek mafia peradilan yang sistemik dan kronis yang menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kenaikan gaji semata tidak cukup. Saya bisa katakan ini bukan solusi. Langkah awal dan paling mendesak adalah melakukan audit kinerja dan integritas hakim secara menyeluruh dan kontinu. Kriteria audit harus mencakup kuantitas putusan, yaitu jumlah dan durasi sela waktu putusan, kemudian kualitas pertimbangan hukum, temuan keberpihakan atau penyimpangan substansi, lalu perlu juga kita menilik rekam jejak etik dan hukum, termasuk indikasi gratifikasi atau suap. Dan input pihak eksternal jangan sampai terlupakan, seperti pengaduan litigasi dan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Yudisial atau Kejagung. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen, melibatkan Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sinergi masyarakat sipil sebagai pemantau. Dengan data audit, pemerintah bisa merumuskan kenaikan gaji berbasis kinerja dan integritas. Jadi kita bisa terang-terangan melihat bahwa hanya hakim berprestasi dan bersih yang mendapat insentif maksimum. Sebagai pengamat kebijakan publik, saya menyampaikan beberapa rekomendasi. Pelaksanaan audit kinerja secara berkala setiap 2 tahun, berbasis indikator komprehensif, skema kenaikan gaji progresif dan selektif, misalnya 1 tahap setelah audit dan 50% bagi keseluruhan hakim. Lalu tahap 2, tambahan hingga 230% bagi hakim dengan kinerja dan integritas terbukti. Penguatan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, termasuk pengawasan internal dan transparansi elektronik publik atas putusan hakim. Penerapan sistem whistleblowing, yaitu dengan segera merespon laporan masyarakat atau internal dugaan pelanggaran. Program pendidikan etika berkelanjutan wajib bagi seluruh hakim dengan sertifikasi. Sanksi tegas bagi hakim bermasalah, penurunan gaji, pembekuan tunjangan, hingga pemecatan dan penuntutan pidana. Kenaikan gaji hakim hingga 280% adalah niat baik, tapi jangan sampai menjadi barang mewah yang disalahgunakan. Tanpa sistem pengawasan dan reformasi yang menyeluruh, resikonya malah memperkuat budaya korupsi. Bahaya sekali. Susunlah kenaikan ini sebagai bagian dari paket kebijakan reformasi peradilan, menyejahterakan yang layak, menindak yang bersalah, dan membangun kepercayaan publik terhadap keadilan.
Gaji tinggi jadi sandiwara, padahal integritas bukan soal angka. Hakim berseragam bak penjaga negara, tapi nurani bisa saja gugur karena godaan dunia. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa pada episode catatan kebijakan publik dan politik berikutnya.